Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi sewa di mana video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi keuangan 2 itu oleh saya sendiri yaitu Muhammad Nur Baharudin. Baik, kita akan langsung ke materinya itu yang berjudul akuntansi sewa Paulis. Nah, di sini ada kita juga akan menjelaskan itu ada yang pertama ada mengapa sewa, lalu ada akuntansi sewa dan juga diskusi. Nah, yang pertama ini ada dasar-dasar sewa, itu yang pertama ada lease adalah perjanjian kontraktual antara leaser dan lease, di mana leaser memberikan hak kepada lease untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh leaser, di mana durasi dan jangka waktu lease dapat bervariasi dari periode waktu yang pendek hingga seluruh umur manfaat dari aktiva yang bersangkutan. Lalu kewajiban atau pajak, di mana asuransi dan biaya pemeliharaan dapat dibebankan baik pada leaser maupun lease. Selanjutnya, siapa saja leaser yang memiliki properti? Yang pertama di sini ada bank, ada perusahaan kapitalis, leasing, dan juga ada pihak independen. Dan juga di sini ada keunggulan sewa, gitu ya. Yang pertama itu adalah pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap, di mana suku bunga tetap itu jadi kita akan mempunyai bunga yang sama untuk setiap pembayaran, tidak akan ada lebih bunga ya pada setiap pembayarannya. Dan yang kedua ada proteksi terhadap keusangan, lalu ada fleksibilitas, lalu ada pembiayaan yang lebih murah, dan juga masalah pajak minimum alternatif atau alternatif minimum tax problem. Lalu ada pembiayaan yang di luar neraca atau off balance sheet financing. Nah, yang pertama itu aset tetap selain dibeli dapat disewa dari pihak lain. Saya juga disebut sewa operasi atau operating lease. Juga ada sewa pembiayaan atau kapitalis. Lalu ada sewa sebagai alternatif pembiayaan, di mana di sini lebih menghemat kas entitas. Dan juga sewa operasi disajikan atau off balance sheet yang tidak ditampilkan di laporan posisi keuangan sehingga dapat meningkatkan beberapa rasio keuangan, efisiensi dan leverage. Lalu sewa operasi, di mana ada sewa jangka pendek dan juga alat dapat digunakan oleh penyewa, namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Dan juga tidak terjadi transfer ownership di akhir masa sewa. Dan juga ada pemeliharaan alat biasanya oleh yang menyewakan. Dan juga ada penyajian dalam laporan keuangan. Nah, diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif dan juga tidak ada pencatatan aset atau utang dan bebas depresiasi. Lalu di sini ada keuntungan dari sewa operasi. Untuk aset yang cepat sekali berubah, teknologinya akan tetap karena investasinya lebih murah dan juga tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan utang, sehingga rasio efisiensi atau sales total asset itu sales fixed asset dan rasio leverage atau debt equity untuk laba operasi atau interest terlihat lebih bagus. Dan juga entitas tidak perlu memelihara aset, itu di mana seringkali maintenance dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Juga ada menghemat kas di masa sekarang karena biaya yang dikeluarkan sebesar biaya sewa.
Lalu di sini juga ada kerugiannya dari sewa operasi, yaitu ada entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan juga ada keberlanjutan entitas dapat terganggu jika sewa di masa akan datang itu tidak diperoleh. Di mana untuk aset utama entitas cukup berisiko jika menggunakan sewa operasi. Jika untuk alat-alat khusus sulit diperoleh. Juga seringkali lebih mahal daripada membeli aset. Dan juga tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadi perubahan teknologi. Dan juga ada penggunaannya terbatas di mana tergantung perjanjian sewa, di mana jika kita masih memerlukan atau membutuhkan dari alat ataupun apa yang kita sewa, pada tanggal jatuh tempo sesuai perjanjian sewa, itu jika sudah habis, itu alat bisa mereka ambil ya. Jadi tidak bisa kita gunakan lagi dan kita harus menambah masa sewanya juga dan menambah biaya lagi. Lalu ada tidak dapat dijaminkan, dijadikan jaminan bank, di mana pada saat kita menyewa barang tersebut, kita tidak dapat menjaminkan ke bank karena itu bukan barang milik kita. Jadi tidak bisa disewakan atau tidak bisa dijadikan jaminan pada bank. Lalu di sini ada sewa pembiayaan. Itu sewa pembiayaan atau kapitalis atau juga finansialis. Itu merupakan bentuk pendanaan jangka panjang atau pembelian secara angsuran. Lalu sewa pembiayaan itu transfer risiko dan manfaat aset kepada pihak lease. Itu kriteria umumnya sesuai dengan PSAK 30 di mana sewa dan ISAK 8 transaksi yang mengandung sewa. Dalam PSAK 73 masih digunakan dari sisi lessor. Lalu aset yang dicatat oleh lease itu ada pencatatan aset, pencatatan utang, ada kontrak pembayaran jangka panjang, pencatatan beban, depresiasi aset. Di sini ada contoh sewa dasar anuitas biasa, di mana data atau entitas melakukan leasing 1 Januari 2010 sebesar 10.000. Nah, masa manfaat asetnya itu 5 tahun. Lalu aset depresiasi 5 tahun dengan metode garis lurus. Lalu sewa merupakan bentuk kontrak yang dapat dibatalkan dengan jangka waktu 5 tahun. Lalu kontrak tahunan yang dibayarkan itu 2.505 setiap akhir tahun dan juga bunganya 8% per tahun. Nah, di sini kita akan melihat schedule dari leasing tadi ya. Di mana utang awalnya 10.000 di tahun 2000 itu 10. Lalu di sini ada bunga dan pokok. Jadi bunga ini 800 ya. Yang pokoknya 1.705. Jadi totalnya yang dibayarkan itu 2.505. Dan ini pada tahun 2010 utangnya tersisa 8.295 lagi. Dan ini tahun selanjutnya juga tetap sama ya. Jadi bunganya tetap, jumlahnya tetap. Dan juga di mana bunganya lalu pada pokok seperti itu ya. Jadi di sini ada jurnalis di mana operating listnya itu biaya sewa pada kas, di mana biaya sewa pada debit dan kas pada kredit. Untuk kapitalis ini jurnalnya ada aset leasing pada utang leasing, ada utang leasing, beban bunga pada kas, dan beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Nah, ini ada pada untuk jurnalizer, di mana pada operating list itu kasnya 2.505 pada pendapatan sewa, lalu ada beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Sedangkan pada kapitalis, di sini ada piutang, ada aset leasing, dan kas pada piutang leasing dan pendapatan bunga. Nah, ini ada perbandingan dari operating list dan kapitalis, di mana pada operating list itu langsung ya kita membayarkan beban sewa.
pada untuk kapitalis itu kita dilihatkan juga bunga pokok gitu. Jadi tidak langsung gitu. Tadi perlihatkan dulu untuk bunganya dan pokoknya sehingga jadi totalnya segini. Next. Ada juga dampak pada laporan keuangannya seperti ini ya, di mana di mana kewajibannya juga tambah, analisis asetnya juga sama. Nah, di sini ada contoh sewa anuitas jatuh tempo di mana PT ABC melakukan leasing mobil truk dari PT XYZ Finance dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada periode lease 5 tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2007. Jumlah sewanya itu 60 juta per tahun. Dibayar di muka setiap tahun. Nah, lalu ada taksiran umur ekonomi truknya itu sekitar 5 tahun. Dan taksiran nilai residual truk pada akhir periode leasing tidak ada. Ya, suku bunganya itu 10%. Dan nah, ini ada schedule sewanya dari soal yang tadi ya. Nah, pada keterangan ini kan tadi diambilnya pada tanggal 1 Januari 2007. Di mana saldo awalnya kewajibannya itu membayarkan 250 juta ya. Nah, pembayaran pertama ini dilakukan dengan jumlah 60 juta sehingga mengurangi kewajiban ini pada pembayaran berikutnya tambahkan ada beban bunga. Jadi seperti ini ya. Lalu ada PSAK 73 sewa di mana PSAK yang digantikannya PSAK 30 sewa, ISAK 8 penentuan apakah suatu perjanjian itu mengandung suatu sewa. Kedua, ISAK 23 sewa operasi atau insentif. ISAK 24 di mana evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa. Dan juga ada ISAK 25 dengan hak atas tanah. Tanggal efektifnya 1 Januari 2020. Nah, di sini ada ruang lingkup sewa, di mana ruang lingkup sewa di sini mengatur seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna. Dalam sub sewa masuk dalam ruang lingkup SAK 73, kecuali ini, ada kecualinya, di mana sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk ini masuk kepada PSAK 64. Lalu berikutnya pada sewa aset biologis. Sewa aset biologis ini masuk kepada PSAK 69 dan perjanjian konsensi jasa itu masuk pada ISAK 16. Lalu ada lisensi kekayaan intelektual itu masuk pada PSAK 72. Lalu di sini ada hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi itu masuk PSK 19 untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten, dan hak cipta. Nah, di sini juga ada pengakuan hak aset guna, di mana jika suatu kontrak sewa mengandung sewa, maka penyewa akan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali sewa jangka pendek atau kurang dari 12 bulan dan tidak ada opsi, dan sewa yang aset pada dasarnya bernilai rendah, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PPO 3 dan PPO 8. Lalu ada untuk kontrak yang tidak mengandung sewa, penyewa akan mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa tersebut sebagai beban, baik dengan dasar garis lurus selama masa sewa atau dasar sistematik lainnya. Lalu di sini ada mengidentifikasi sewa, di mana suatu kontrak mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset, identifikasian, selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Dan juga ada pengendalian atas penggunaan aset identifikasi dengan dua indikator. Itu hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan juga hak untuk mengarahkan pengguna aset identifikasian. Lalu di sini ada pengukuran aset dan liabilitas sewa, di mana pada saat awal kontrak, penyewa mengukur aset hak atau hak sewa pada biaya perolehan yang meliputi
jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, di mana nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Lalu juga ada pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal pemulaan, dikurangi dengan intensif sewa yang diterima. Lalu ada biaya langsung awal atau incremental yang dikeluarkan oleh penyewa. Dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar. Dan juga merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa. Lalu ada pembayaran sewa. Pembayaran tetap dikurangi dengan piutang insentif sewa dan juga pembayaran sewa variabel. Juga jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual, hak eksekusi opsi beli, dan pembayaran peneliti karena penghentian sewa. Jika masa sewa merefleksikan penyewa dan mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Lalu di sini ada ilustrasi di mana perusahaan menyewa server dan terminalnya selama 5 tahun dengan nilai sewa sebesar 200 juta per tahun tanpa kenaikan. Tingkat suku bunga instrumental untuk jangka waktu sewa 5 tahun adalah 4%. Pembayaran pertamanya 200 juta dilakukan di awal kontrak. Nah, di sini ada tabel perhitungannya ya, di mana di sini ada liabilitas sewa, ada aset hak guna dan juga pembayaran sewa. Lalu saldo awal di sini bisa kita lihat di mana ada liabilitas, ada pembayaran dan juga bunga dan juga ada pengurangan utang di mana setelah kita bayar utang tersebut otomatis akan berkurang. Lalu pada aset hak guna ini ada saldo akhir di mana di liabilitas kita melihat saldo awal dan pada aset hak guna kita akan melihat saldo akhir. Dan juga ada saldo awalnya yang diambil dari awal tadi pada liabilitas dan juga di sini terdapat depresiasi dan saldo akhir. Nah, di sini ada bunga dan depresiasi totalnya 1 juta ya. Nah, di sini ada jurnal penyewa, di mana jurnalnya kita lihat bisa ada aset hak guna pada kas dan liabilitas sewa, beban depresiasi aset hak guna, dan akumulasi depresiasi aset hak guna. Dan juga ada beban bunga dan liabilitas sewa pada kas. Nah, di sini ada jurnal pemberi untuk pemberi sewa ya, di mana jurnalnya itu ada kas dan piutang sewa pada aset hak guna dan juga kas pada pendapatan bunga dan piutang sewa. Nah, berikutnya ini saya akan menjelaskan terkait latihan soal. Baik, yang pertama itu ada kasus pada tanggal 1 Januari 2025, PT Sentosa menyewa sebuah alat produksi dari PT Sumber Jaya dengan syarat sebagai berikut. Masa sewanya itu sebesar 4 tahun, selama 4 tahun, pembayaran sewa tahunannya sebesar 75 juta, dibayarnya setiap akhir tahun dengan nilai residunya tidak dijamin dan tidak ada opsi beli. Lalu ada tingkat diskontonya itu 10% per tahun, masa manfaat asetnya 5 tahun. Nah, biaya langsung pada awalnya itu 5 juta, dan estimasi biaya restorasi di akhir masa sewa itu 10 juta. Dan juga diketahui nilai kini dari pembayaran. Sewa tahun selama 4 tahun dengan tingkat diskon 10% adalah 237 juta. Pertanyaannya, yang pertama itu ya, hitunglah total nilai aset terguna atau right of use aset yang diakui oleh PT Sentosa pada awal sewa, dan juga buatlah jurnal pencatatan awal sewa oleh PT Sentosa, dan juga buatlah jurnal amortisasi aset hak guna untuk tahun pertama jika menggunakan metode garis lurus, dan juga buatlah jurnal pengakuan beban bunga dan pembayaran sewa tahun pertama. Baik, kita akan langsung ke jawabannya ya. Nah, pada jawaban pertama itu, di mana ada komponen dari aset hak guna itu, ada nilai kini pada pembayaran sewa yang kita bisa lihat di soal tadi,
dan ada totalnya 237 juta, dan biaya langsung awal yang ada di soal juga itu ada 5 juta, dan nilai kini estimasi restorasi itu diasumsikan diskonto 10% dari 10 juta, itu 6.830 itu pakai diskonto selama 4 tahun. Total aset akunnya itu kita tambahkan 230 juta pada nilai kini, tambahkan biaya langsung 5 juta, dan juga ditambahkan nilai kini estimasi restorasi yaitu 6 juta. Ya, dapat diperoleh hasil 248.830.000, di mana jawaban pada kedua yaitu pencatatan jurnal ya. Ini jurnal pencatatan awalnya tanggal 1 Januari 2025. Kita lihat di sini ada aset tak guna pada debit, dan juga liabilitas sewa pada kredit, dan juga kas pada kredit, dan provisi restorasi pada kredit. Di mana aset tak guna ini kita dapatkan dari jumlah dari jawaban nomor satu, liabilitas hak sewa itu diambil dari ini dari atas dari nilai kini pembayaran sewa. Lalu kasnya juga diambil dari biaya langsung awal, dan juga profesi restorasi itu dari estimasi ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada jawaban nomor tiga. Itu jawaban jurnal amortisasi tahun pertama. Amortisasi garis lurus itu selama 4 tahun ya. Di mana 248.830 dibagi 4. Itu didapatkan hasil 62.207.500 pada tanggal 31 Desember 2025. Dilakukan pencatatan jurnalnya itu beban amortisasi pada debit dan akumulasi amortisasi pada kredit sebesar 62.207.500. Lalu jawaban pada keempat, nomor 4, yaitu ada beban bunga dan pembayaran sewa, di mana bunga 10% dari 237 juta, yaitu 23.700. Nah, pada pencatatan pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu beban bunganya 23.700, dan juga liabilitas sewanya 1.300.000, kasnya yang didapat adalah 75 juta. Hmm, pada kredit. Jadi 75 total pembayaran sewa tahun pertama yang terdiri dari bunga dan pelunasan sebagai liabilitas. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan baik dalam penulisan ataupun dalam pengucapan ya, karena saya masih belajar, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.